termasuk motivasi untuk kita ya. Jadi untuk yang non disabilitas juga ini juga bisa merubah mental block kita terhadap anak dengan disabilitas. Jadi kita harus mengenali mental block kita, terus cari cara untuk memperbaikinya. Terus juga mencikapi semua mitos-mitos yang negatif dan merubahnya menjadi positif. Kita cari referensi yang benar gitu. Sekarang sih gampang ya, udah ada cek fakta. Kalau kita ini apakah benar gitu ya, tunanetra itu orang pintar. Kadang-kadang kalau kayak gini, berita pintar gitu. Saya bilang, saya mah bukan orang pintar. Kalau saya orang pintar, saya udah buka praktek. Nggak di sini. Gitu ya. Lalu kadang orang bilang tunanetra punya indera keenam gitu ya. Bukan itu gitu kan. Itu karena misalnya kita bisa berjalan sendiri, mengetahui arah angin, mengetahui arah matahari. Itu kan karena hasil interaksi kita dari kecil. Kita dibiarkan, kita dididik untuk bisa bepergian sendiri, tidak selalu didampingi gitu ya. Kita mengenali teman-teman kita sendiri. Itu juga pendidikan yang diberikan keluarga, masyarakat, lingkungan gitu ya, sehingga kita bisa melakukan hal-hal walaupun tanpa penglihatan gitu ya. Jadi karena juga memang harus dibangun nih potensi yang kecil menjadi besar dan yang besar jadi bermanfaat untuk yang lainnya. Juga bangun hal-hal yang gede dan hal yang kecil ya. Terus juga dorong emosi positif. Seperti saya bilang tadi, memang emosi positif itu tuh sulit banget ya kita tularkan ke orang lain. Tapi kalau kita sama-sama berkomitmen, terus orangnya banyak gitu ya, saya yakin dampak-dampak positif ini pasti bisa ditularkan ke yang lainnya. Saya mau sedikit memutar video. Yang video pertama boleh kita slide aja. Oke. Ini video pada saat saya makan di makanan favorit saya, sushi. Saya pakai sumpit ya, dimana kadang-kadang orang masih punya perspektif bahwa tunanetra pakai sendok aja sesuatu yang aneh gitu. Kok bisa ya, kok bisa tahu. Nah ini karena hasil interaksi kita diajarin dari kecil. Ada yang diajarkan pakai sendok ya, ataupun pakai sumpit. Nah pada saat kita diajarkan dengan berbagai macam hal, even untuk sesuatu yang simple saja, makan, kita bisa milih, kita mau pakai sendok, mau pakai garpu, atau mau pakai sumpit. Tapi kalau nggak pernah diajarin dari kecil, ya nggak mungkin. Karena itu tadi, kita tuh bukan orang ajaib gitu ya, yang tercipta langsung begitu aja. Nah, ini video kedua. Pasti bisa, tinggal kitanya mau atau tidak. Harus mau karena udah dijamin di undang-undang ya. Oke, ini yang video kedua, ini untuk menunjukkan bahwa pada saat anak dari kecilnya diajarkan dengan pendekatan sosial, dia bisa bersosialisasi dengan teman-temannya, dia juga bisa melakukan apapun yang dia suka. Dia suka berenang ya, di sini ada banana boat ya. Di sini yang lainnya non disabilitas, jadi bisa berinteraksi dengan teman-teman yang non disabilitas juga, gitu ya, nggak semuanya mentang-mentang orang disabilitas terus mainnya dengan yang disabilitas juga, nggak gitu juga. Gitu, itu juga bisa milih teman-teman kita siapa, mau berbuat apa, gitu ya. Dan itu juga dia bisa have fun gitu ya, bisa menikmati hidup ya seperti teman-teman sebayanya. Nah, video ketiga.
Satu lagi. Oke, nah ini juga pada saat kita di training dengan baik gitu ya, apapun yang kita mau lakukan atau apapun yang seharusnya kita bisa lakukan, pasti kita bisa lakukan. Dalam keadaan bencana, sering sekali teman-teman tunanetra ini nggak diajarin bagaimana cara mematikan api, gitu ya, menolong orang yang misalnya perlu bantuan, gitu ya. Karena kan kalau tunanetra itu memang perlu memegang, meraba, gitu ya. Kita nggak bisa diajarin cuma dibilangin doang. Oh itu nanti apinya seperti ini dan ini seperti itu, kayak di awam-awam kalau cuma dikatakan doang. Tapi kalau kita melakukannya dengan cara yang tepat, ini saya kebetulan lagi fire drill di perusahaan. Jadi perusahaan juga nggak mengakomodir kebutuhan saya untuk tahu tentang kondisi darurat kebakaran, gitu ya. Jadi memang bisa. Kalau ini bukan karena anak ajaib gitu, enggak, gitu ya. Ini hasil interaksi. Pada saat interaksinya baik, saya bisa melakukan hal ini. Boleh balik lagi ke slide terakhir. Dengar saya ngomong capek nggak? Ini udah slide terakhir kok, tenang saja. Oke, ini ada quotes dari saya. Disability happens, but what makes them disabled is the environment. Nah, artinya bahwa disabilitas itu bisa terjadi sama siapa saja, apakah dia pada saat lahir, atau remaja, saat dewasa, atau saat dia tua, dan bisa terjadi pada orang siapa aja, seperti laki-laki, perempuan, guru mungkin, atau bos, atau siapapun itu, bisa terjadi oleh siapa saja. Tapi yang membuat mereka tidak berfungsi adalah lingkungannya, bukan disabilitasnya dia. Saya minta bahwa mulai hari ini kita coba merubah paradigma kita tentang disabilitas, khususnya tunanetra. Bagaimana kita tetap percaya bahwa seseorang masih tetap dapat berfungsi walaupun dia kehilangan penglihatannya. Baik, dari saya terima kasih. Mungkin ada pertanyaan, silakan.